Shalom semuanya. Kali ini saya akan berbicara tentang orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan. Saya sangat percaya bahwa banyak di antara kita ingin dipakai oleh Tuhan. Apalagi orang Kristen. Katanya saya mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Saya dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang berdampak bagi lingkungan, bagi keluarga dan juga bangsa. Tetapi gak tahu caranya bagaimana supaya menjadi orang yang dipilih. Akhirnya kita itu memberikan contoh yang sangat lengkap tentang segala hal, termasuk dalam hal kepemimpinan. Nah, jadi dasar daripada sharing saya pada kesempatan ini adalah saya akan membagikan dua tokoh dalam Alkitab yang menjadi orang yang akhirnya kemudian menjadi pemimpin, bukan cuma orang yang berpengaruh di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Saya akan bagi yang pertama tentang Yosua. Saya cukup percaya bahwa sebagian dari kita telah mengenal Yosua, bahkan mungkin sudah mengerti tentang ceritanya. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya akan memperdalam kepada saudara tentang kisah Yosua. Yosua adalah orang yang berada di dalam pengasuhan Musa. Dia adalah bujang, tidak lebih daripada bujang bagi Musa. Dia adalah orang yang disuruh-suruh oleh Musa. Ketika Musa naik ke gunung Tuhan, Yosua hanya menungguin Musa di bawah kaki gunung. Lalu ketika Musa mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk mengintai tanah perjanjian, maka orang yang disuruh-suruh untuk mengintai adalah Yosua dan Kaleb, gitu ya. Nah, jadi tidak lebih daripada seorang suruhan. Tapi kemudian Alkitab kita mencatat bahwa pribadi yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian bukan Musa, tetapi Yosua. Nah, saya sering membagikan tentang kisah Yosua ini kepada orang-orang yang saya layani. Yosua yang tadinya saya katakan cuma bujang, gak lebih daripada seorang bujang, hanya orang yang disuruh-suruh nungguin Musa di bawah kaki gunung ketika Musa menghadap Tuhan. Lalu kemudian ketika Musa mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk mengintai tanah perjanjian, orang suruhannya adalah Yosua. Jadi hanya orang yang kelihatannya tidak berguna, tidak terlalu berperan. Tetapi akhirnya akhirnya Yosua berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan jatuh hati kepada Yosua. Nah, tadi saya katakan bahwa setiap kita pengen dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa untuk menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan, itu ada prosesnya. Sama seperti Yosua. Saya berpikir setiap kita juga gak pengen jadi suruhan terus ya, disuruh-suruh. Sekalipun mungkin bosnya baik, sekalipun atasannya mungkin seorang yang baik hati, tetapi siapa sih yang mau jadi suruhan? Kita mau kita jadi orang yang berperan, bahkan yang berfungsi. Nah, tetapi saya mau beritahu kita bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu ada prosesnya. Saya ada quote untuk saya bagikan pada video ini. Saya tulis di sini bahwa pemimpin sejati lahir dari proses kepemimpinan. Saya ulangi bahwa pemimpin sejati lahir dari proses kepemimpinan. Gak ada pemimpin sejati yang lahir instan. Gak ada pemimpin sejati yang tanpa melewati proses. Nah, tadi saya katakan tentang Yosua. Dia tidak lebih daripada seorang bujang, seorang suruhan yang cuma nungguin Musa di bawah kaki gunung. Kemudian setelah dapat perintah daripada Tuhan, lalu dia disuruh untuk mengintai tanah perjanjian. Tak lebih daripada itu, hanya seorang suruhan. Tetapi melalui proses yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk Yosua sendiri, ternyata proses itulah yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya untuk dia menjadi seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Di sana terjadi proses pembentukan karakter. Di sana pada proses itu terjadi penangkalan kedagingan. Saya ada yang firman Tuhan yang berkata bahwa ini saya hafal dan saya suka membacanya. Di Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging
tidak mungkin berkenan kepada Allah. Daging di sini tidak hanya orang kemudian hidup dalam hawa nafsu, perzinahan, percabulan, bukan. Tetapi daging adalah keegoisan, ketersinggungan, sakit hati, suka kecewa, kemudian meninggikan diri, sombong. Itu adalah bentuk kedagingan. Nah, sebelum kemudian Yosua dipakai oleh Tuhan untuk sebuah tugas yang besar, membawa bangsa Israel yang Tuhan sudah bawa mereka keluar dari tanah perjanjian. Itu adalah sebuah misi besar yang ada di muka bumi ini. Yang tadinya tugas untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ada di tangan Musa. Tetapi Musa gagal oleh keteledorannya. Akhirnya kemudian tugas yang besar ini, tugas yang pernah ada, tugas besar yang pernah ada di muka bumi ini, hanya jatuh ke tangan Yosua yang konon adalah mantan bujang seorang Musa. Nah, apa yang terjadi ketika Yosua berada dalam kepemimpinan Musa? Dia dibentuk karakternya. Saya berkali-kali katakan bahwa setia itu bukan sifat, konsistensi itu bukan sifat, tapi karakter. Karakter itu timbul daripada sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Yosua setia kepada Musa. Yosua memiliki hati yang setia kepada Tuhannya. Ada beberapa kali ayat firman Tuhan katakan bahwa Yosua melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh Musa. Jadi dia adalah pribadi yang tunduk kepada otoritasnya. Dalam proses itu Yosua dibentuk karakternya, ditanggalkan kedagingannya, dibentuk menjadi orang yang tunduk kepada kepemimpinan Musa. Karena dalam pemahaman saya, bagaimana mungkin seseorang bisa tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kepada pemimpin yang kelihatan pun tidak tunduk. Nah, melalui proses seperti ini, Yosua dibentuk. Bagaimana dia memiliki submission yang baik terhadap otoritas yang Tuhan tempatkan kepada dia, kepada Musa. Dia taat kepada pimpinan Musa. Dia setia kepada tuannya. Ketika Musa naik ke atas gunung, dia nungguin di bawah. Ketika Musa suruh dia mengintai tanah perjanjian, dia taat gitu. Nah, ini proses yang tadi saya katakan, bahkan orang lain nggak ketahui. Bahkan Yosua sendiri pun nggak tahu kalau ini proses persiapan untuk menjadikan dia menjadi seorang pemimpin besar. Tetapi dia lakukan, gitu ya. Pemimpin itu harus memberikan hati hamba. Jadi pemimpin bukan orang yang kemudian menyombongkan diri, memegahkan diri. Justru pemimpin sejati lahir dari proses yang harus direndahkan dulu karakternya, dibentuk dulu karakter kesetiaannya, konsistensinya, dan kemudian dia memiliki hati yang setia, memiliki penundukan diri. Tadi saya katakan bagaimana mungkin seseorang kemudian tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kepada pemimpin yang Tuhan taruh atas dirinya yang kelihatan oleh matanya nggak tunduk, nggak bisa. Nah, inilah proses pembentukan seorang Yosua sebelum Tuhan pakai dia membawa misi besar yang pernah ada di muka bumi, membawa bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan di muka bumi ini memasuki tanah perjanjian. Proses yang dialami oleh Yosua adalah bagaimana dia dalam asuhan Musa untuk belajar menundukkan diri, merendahkan hatinya, memiliki hati yang setia, dan juga memiliki konsistensi. Nah, orang yang mau jadi pemimpin itu kan ada misi besar di dalam tangannya. Nah, kalau seorang pemimpin tidak memiliki hati yang setia, gak konsisten, gak memiliki penundukan diri, tetapi angkuh, mungkin seseorang bisa jadi pemimpin, tetapi apa akhir daripada kepemimpinannya? Nah, yang saya bicara di sini adalah pemimpin dalam konteks kerohanian, pemimpin dalam pandangan orang Kristen. Bagaimana seorang pemimpin yang dia berkarya bukan cuma menjadi seseorang di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa belajar. Yosua belajar setia, Yosua belajar konsisten. Dan ini yang sukar dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen adalah sukar untuk menundukkan diri, sukar untuk merendahkan hatinya. Padahal di mata Tuhan, ya kan firman Tuhan katakan orang yang meninggikan diri justru akan direndahkan. Tapi sebaliknya, Yesus berkata belajar rendah hati daripadaku, belajar lemah lembut daripadaku. Justru Yesus yang adalah Tuhan, dia bisa menundukkan diri di hadapan Bapa sampai mati. Dan demikian juga teladan orang Kristen yang mau jadi pemimpin besar,
Pemimpin besar itu bukan orang yang menyombongkan diri, memegahkan diri, tetapi bisa memiliki kerendahan hati, menghambakan dirinya, memiliki kerendahan hati, dan Tuhan kemudian angkat dia. Nah, itu yang kita belajar daripada Yosua. Lalu dengan cepat saya akan berikan pelajaran daripada Yusuf. Yusuf ketika dia dapat mimpi, kemudian Yusuf disayang oleh ayahnya, gitu kan, ayahnya Yakub, dia menjadi orang yang sombong. Kemana-mana dia pakai baju kemegahannya, gitu ya. Itu menunjukkan perilaku yang angkuh, show off, pamer, gitu. Nah, akhirnya tadi saya katakan firman Tuhan sangat sempurna. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Daging, tadi saya katakan bukan soal perzinahan, pencabulan, tapi menyombongkan diri, ego, gitu ya, memegahkan diri, itu daging. Akhirnya Tuhan belum bisa pakai Yusuf kalau dia masih dalam kesombongan. Melalui proses yang ada, Tuhan rendahkan dia menjadi pembantu di tanah Mesir. Kemudian tidak cukup dengan itu, dia harus rendahkan dia lagi di liang tutupan, supaya karakter kerendahan hatinya terbentuk. Kalau menjadi pemimpin, saya katakan pemimpin di dalam Tuhan bukan orang yang menyombongkan diri, memegahkan kemampuannya, tetapi orang yang mampu merendahkan hatinya. Karena justru peninggian itu datang dari Tuhan. Nah, Yusuf pun seperti itu. Di kesombongannya, kalau dia tidak mengalami seperti itu, dia akan terus orang yang memegahkan diri. Belum memegang tampuk kekuasaan, kepemimpinan, dia udah dengan pakaian jubahnya. Bagaimana kalau dia berkuasa? Dia akan menjadi pemimpin yang lalim. Tetapi Tuhan punya rencana dengan proses yang hebat dan luar biasa, menanggalkan egonya, menghilangkan kesombongannya, supaya dia pantas jadi seorang pemimpin. Dia direndahkan, dia menjadi pembantu di rumah Potifar, lalu kemudian masuk ke liang tutupan. Bahkan hatinya dibentuk ketika Tuhan izinkan dia difitnah oleh istri Potifar. Difitnah, hidup yang benar tapi difitnah. Apa yang terjadi di situ? Tuhan mau bereskan hatinya, bersihkan hatinya. Coba kalau tanpa proses ini, dia pemimpinkan menjadi mangkunegara di Mesir. Dia akan balas kejahatan terhadap saudara-saudaranya yang sudah membuang dia ke dalam sumur. Ya bukan? Itu yang terjadi, saya pikir. Dia akan balas karena dia berpikir, saya berkuasa sekarang, saya akan membalaskan sakit hatiku, di mana saudara-saudaranya sudah masukkan dia ke dalam sumur yang kosong. Tetapi melalui proses yang terjadi, karakternya dibentuk oleh Tuhan, maka dia mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya. Coba kalau ujung-ujung dia masuk pemimpin, karakternya belum terbentuk, maka dengan kekuasaan yang ada padanya, dia akan balas dendam, bahkan masukkan saudara-saudaranya ke penjara. Tetapi apa yang terjadi? Dengan proses yang tidak enak, dia menjadi pembantu di rumah Potifar, yang tadinya dia menjadi orang yang disayang di dalam keluarganya, di depan mata Yakub. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi ketika difitnah? Hatinya dibentuk menjadi pribadi yang mengampuni. Nah, lalu setelah sudah siap proses itu, sudah jadi, itu nggak enak masuk ke liang tutupan. Yang saya pernah dengarkan, penjara pada zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Sekalipun sesungguhnya penjara sekarang juga tidak mengenakan, gitu ya. Nah, tetapi proses itu, karakternya dibentuk, akhirnya dia siap jadi pemimpin. Nah, demikian juga dengan kita. Kita mau jadi pemimpin. Pemimpin jangan konteksnya dilihat di sini hanya bentuk kepemimpinan legislatif, gitu ya, eksekutif, gitu ya, bukan. Tapi kita menjadi pemimpin di dalam keluarga kita, menjadi pemimpin dalam komunitas kita, menjadi orang yang dipercayakan memimpin banyak orang, terlebih memimpin orang kepada keselamatan, memimpin orang kepada kerajaan Tuhan. Nah, ini yang kita mesti tahu. Siap gak kita menjadi orang, katanya kita mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Siapkah melalui proses yang dialami oleh Yusuf, menundukkan diri kepada otoritas rohaninya, memiliki kerendahan hati, memiliki kesetiaan dan konsistensi, memiliki loyalitas? Bagaimana dengan Yusuf? Siapkah kita untuk difitnah? Saya mengucap syukur Tuhan izinkan saya difitnah oleh beberapa orang, oleh beberapa kali juga, gitu. Dan saya tidak membalas, saya pilih untuk mengampuni dan mendoakan mereka. Nah, siap gak dengan proses yang dialami oleh Yusuf? Difitnah tetapi tetap mengampuni, dimasukkan ke dalam liang tutupan. Berbagai konteks liang tutupan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita.
Kalau hati kita mau dibentuk, yang saya tahu Tuhan akan membawa kita naik, dan Tuhan akan jadikan kita pemimpin, bukan cuma di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Nah, konteks seperti ini saya terapkan dalam pemerintahan yang saya lakukan selama kurang lebih 5 tahun ini. Saya didik orang-orang yang saya layani untuk mereka memiliki submission, memiliki penundukan diri. Mereka saya minta untuk memberikan laporan pembacaan Alkitab, membuat ayat hafalan, melayani, berdoa, saling mendoakan. Dan yang terjadi adalah karakter mereka dibentuk. Ini sekarang mereka, walaupun belum semua, menjadi pemimpin. At least mereka menjadi pemimpin atas keluarga mereka, memimpin suami, istri, anak-anak, ponakan mereka, teman-teman mereka, untuk memimpin mereka kepada Tuhan. Nah, kalau ada di antara Anda yang berkata, saya mau dipakai oleh Tuhan, ini adalah 2 teladan yang kita mesti renungkan. Yang kita harus renungkan, siapkah kita seperti Yosua, memiliki humility, memiliki kerendahan hati, memiliki loyalitas, submission to authority. Kemudian Yusuf, siapkah kita difitnah, siapkah kita diperlakukan tidak adil, sementara kita tidak melakukan kesalahan. Untuk menjadi pemimpin sejati, prosesnya harus direndahkan, harus dibentuk karakternya, harus ditanggalkan kedagingannya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini menjadi inspirasi bagi kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, berbeda caranya dengan cara dunia. Cara dunia mungkin berlaku kotor, licik, tetapi kita justru berbeda. Harus membangun karakter kejujuran, kesetiaan, konsistensi, penundukan diri, kerendahan hati. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada video kali ini memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Dan kita akan jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.